빈 껍데기일 뿐이다. 백인호! 사라져! 그만. 피고인 한태호는 무죄. Cerita film ini dilanjutkan dengan Kang In-ha yang tahu Sun Hye-won adalah hacker kelas kakap, dan ternyata temannya yang menjaga restoran itu pun mengancam Sun Hye-won dengan pistol agar mau membantu mencari Han Tae-oh yang kabur dari penjara. Dan ia langsung saja menyebarkan informasinya ke media. Nah, Hye-won yang melihat berita itu langsung terkejut dan menutup laptopnya. Di tempat yang berbeda, Mo Gi-jun dan Kang In-ha tengah menemui seseorang untuk mencari Han Tae-oh dan membunuhnya. Tak lama, Nah Hye-won mendapatkan telepon dari ibunya. Lagi-lagi ibunya meminta uang untuk main judi. Di dalam ruangan bawah tanah, Sun Hye-won diancam lagi menggunakan pistol oleh temannya itu untuk terus bekerja mencari Han Tae-oh. Tapi Sun Hye-won kesal dan tidak mau mengkhianati Han Tae-oh. Ia pun dengan cepat mengambil pistolnya dan menodong balik, menganggap temannya itu bodoh memilih mengkhianati Han Tae-oh. Di bar, Kang Hyo-joo tengah menelepon Yo Jae-ho untuk mencari Han Tae-oh. Begitupun dengan Kang Song-ju dan Gam Gum-seok. Kang Song-ju membuat rencana untuk mengambil alih Kang Oh karena melihat Kang In-ha yang semakin hari semakin rakus kekayaan, ditambah Nah Hye-won yang memegang yayasan Kang Oh dikhawatirkan akan membuat kekacauan besar. Tapi menurut Jam Gum-seok, Kang Song-jo lebih baik bersabar karena ia akan mempengaruhi para pemegang saham Kang Oh untuk mengambil tindakan yang berbeda dari Kang Jung-mo. Lalu ibu Nah Hye-won tengah nyebat nih, dan tak lama mobil mewah datang. Ternyata Nah Hye-won yang memberikan uang banyak untuk ibunya agar bisa bermain judi. Kali ini Nah Hye-won meminta tolong ibunya yang punya banyak kenalan untuk mencari intel profesional untuk mencari seseorang yang hilang, dan ia akan membayarkan uangnya 2 kali lipat. Tapi ibunya malah menelepon Kang In-ha. Ia ngadu kalau Nah Hye-won menyuruhnya mencari intel untuk melacak seseorang. Gara-gara ibunya laporan, membuat sesampainya Kang In-ha di rumah menjadi marah besar. Saat tengah tertidur, Han Tae-oh teringat kejadian saat dirinya dituduh membunuh Kang In-ju dan Shin Bona. Ternyata di dalam ingatan pembunuh itu berjalan-jalan dan sudah menusuk Kang In-ju. Terakhir pembunuh itu menghabisi Shin Bona yang teriak-teriak. Setelah selesai, pembunuh itu berjalan dan berdiri di hadapan Han Tae-oh, dan ternyata pelaku pembunuhan itu adalah Kang In-ha. Han Tae-oh pun langsung terbangun dari tidurnya. Han Tae-oh langsung teringat kalau Kang In-ha berada di apartemen saat kejadian Kang In-ju. Ia pun bingung kenapa kini Kang Jung-mo ada di hadapannya dan ia tidur di kamar kantor Kang Oh. Kang Jung-mo menjelaskan kalau ia sendirilah yang membawa Han Tae-oh, karena jika tidak diselamatkan, maka Han Tae-oh akan mati sebentar lagi karena seseorang yang tengah mengincar nyawa Han Tae-oh. Kang Jung-mo menunjukkan foto kepada Han Tae-oh sebelum Kang In-ju meninggoy. Ternyata di foto itu ada Kang In-ha dan juga Roy yang tengah mengawasi apartemen Kang In-ju. Di sini Kang Jung-mo menguji kejujuran Han Tae-oh dengan menuduhnya sebagai pembunuh Kang In-ju. Tapi Han Tae-oh menjawab dengan lantang kalau ia bukan pelaku pembunuhan Kang In-ju. Keesokan harinya, Nah Hye-won mendapatkan telepon dari ibunya kalau seorang intel itu mengajak Nah Hye-won bertemu di bawah kolong jembatan. Setelah sampai di kolong jembatan, mobil sedan itu datang dan ternyata Mo Gi-jun yang menunjukkan foto Han Tae-oh. Dengan cepat ia mengeluarkan obat bius, memasukkan Nah Hye-won ke dalam mobil dan membuang handphonenya ke kolam pancing. Nah Hye-won pun tersadar dirinya sudah berada di ruangan rumah sakit jiwa dengan tangannya yang terikat. Di sana ia berusaha untuk membukakan ikatannya, tapi Kang In-ha meminta Nah Hye-won untuk diam saja. Ia menjelaskan membawa Nah Hye-won ke rumah sakit jiwa karena Nah Hye-won selalu memikirkan tentang Han Tae-oh dan selalu menipunya. Tapi Nah Hye-won menjawab kalau selama ini dia salah sudah memilih menikah dengan Kang In-ha. Apalagi saat kejadian dirinya dicekik. Apalagi saat Kang In-ha tahu kalau selama ini Nah Hye-won dan Han Tae-oh sebenarnya hanya memanfaatkannya. Kang In-ha berteriak ia tidak akan memaafkan Nah Hye-won dan pergi meninggalkannya. Sepulang dari rumah sakit jiwa, Kang In-ha mendatangi Pak Sajin.
Jin. Sementara itu, Han Tae-oh tengah diberikan vitamin oleh Kyudong. Setelah selesai, Han Tae-oh pun mendatangi Kang Jungmo. Han Tae-oh menanyakan alasan Kang Jungmo membawanya pergi dari penjara. Padahal Han Tae-oh sendirilah yang membawa Kang In-ha untuk menjadi pemilik Kang Oh. Kang Jungmo menjawab kalau ia sudah tahu rencana Han Tae-oh dari awal, dan Kang Jungmo sudah mempunyai anak buah baru untuk menyingkirkan Kang In-ha. Tapi kalau Kang In-ha bergabung dengan Park Si-jin, akan ada cara lain karena mereka berdua berusaha memecah belah Kang Oh. Menurut Han Tae-oh, langkah Kang Jungmo sudah telat karena Kang In-ha sudah mengambil sebagian pekerjaannya dan perjanjiannya. Kang Jungmo menyuruh Han Tae-oh secepat mungkin menyingkirkan Kang In-ha dan kembali bekerja untuk Kang Oh. Sialnya, Kang In-ha sudah membahas rencana bersama Park Si-jin untuk mengubah perusahaan Kang Oh dan mengganti namanya menjadi PY Park Yong, yaitu ayah dari Park Si-jin. Awal mula Park Si-jin mengira Kang In-ha itu bercanda dengan mengatakan dirinya ingin menjadi pemilik Kang Oh dan memaksanya untuk memberikan bantuan. Dengan iming-iming jika Park Si-jin memihaknya sebagai pemilik Kang Oh, maka Park Si-jin akan mendapatkan setengah keuntungan dari perusahaan itu. Park Si-jin pun tergiur dan menerima ajakan Kang In-ha. Lalu di kamar kantor, Han Tae-oh mencoba untuk menelepon Nah Ye-won. Sayangnya, Han Tae-oh tidak tahu kalau Nah Ye-won kini berada di rumah sakit jiwa dengan badan yang diikat. Han Tae-oh pun menuliskan rencana untuk menggusur Kang In-ha dan Park Si-jin, dan Han Tae-oh teringat perjalanan awal mula bersahabat dengan Kang In-ha dari masa SMA hingga akhirnya Han Tae-oh dikhianati. Keesokan harinya, Kang In-ha menjenguk Nah Ye-won dan mengucapkan selamat pagi, kau sudah bangun. Nah Ye-won minta agar Kang In-ha melepaskannya, tapi Kang In-ha tidak mau. Ia malah menyalahkan ulahnya Nah Ye-won sendirilah yang membuatnya diikat selamanya. Nah Ye-won kesal dan akan membunuh Kang In-ha. Ia menanyakan apa yang terjadi oleh Kang In-ha. Kang In-ha menjawab dirinya tidak berubah. Ia menawarkan Nah Ye-won untuk dilepas asalkan mau mengikuti dan nurut perintahnya. Jika tidak, ia akan menjadi seperti Han Tae-oh berikutnya yang akan mati selamanya di dalam rumah sakit jiwa. Dengan perasaan yang tertekan, Nah Ye-won mau tidak mau menuruti perintah Kang In-ha. Han Tae-oh yang baru tahu kalau Kang In-ha membawa Nah Ye-won ke rumah sakit jiwa Taeri. Han Tae-oh meminta agar Kang Jungmo mulai mendekati Nah Ye-won dan memperlakukannya seperti ratu, karena bagaimanapun ia sebagai ketua yayasan Kang Oh mempunyai kendali penuh atas keuangan perusahaan. Langsung saja Kang Jungmo menelepon Cho Hyuk-jin untuk membawa Nah Ye-won ke hadapannya. Nah Ye-won pun setuju dengan permintaan Kang Jungmo dengan syarat Kang Jungmo melindunginya karena Nah Ye-won akan melakukan misi rahasia. Sementara itu, Sion Nu-wan akhirnya menemukan rekaman CCTV kalau Han Tae-oh itu dibawa kabur dan dibawa ke Milton. Sesampainya di rumah, Kang In-ha menanyakan Nah Ye-won yang keluyuran seharian. Ia meminta Nah Ye-won untuk diam di dalam rumah dan jangan kemana-mana. Nah Ye-won hanya mengangguk. Sementara itu, Han Tae-oh tengah berbincang dengan Kang Jungmo. Han Tae-oh minta Kang Jungmo untuk menemui Park Si-jin untuk menyingkirkannya sendiri, karena Kang In-ha hanya menggunakan Park Si-jin sebagai alat. Jika semua yang diinginkannya sudah didapat, maka Park Si-jin akan dibuang oleh Kang In-ha. Han Tae-oh memberikan rencana agar Kang Jungmo memberikan setengah saham Kang Oh plus pom bensin Kang Oh ke Park Si-jin. Awalnya Kang Jungmo ragu dengan rencana itu, tapi Han Tae-oh berjanji kalau rencana itu hanya sementara dan Han Tae-oh janji akan mengembalikan setengah saham dan pom bensin ke Kang Jungmo yang menyetujui rencananya. Saat di parkiran kantor, Kang In-ha melihat In Kyudong datang untuk memeriksa tekanan darah dan kesehatan Han Tae-oh yang membaik. Kang In-ha pun melihat In Kyudong yang baru saja keluar dari kamar Kang Oh. In Kyudong tiba-tiba tiba-tiba saja ia terjatuh. Isi tasnya pun jatuh. Han Tae-oh kepo ada suara keributan apa di luar. Ternyata setelah ia melihat ada Kang In-ha yang datang. Begitupun dengan Kang Jungmo. Ia menanyakan kenapa Kang In-ha tiba-tiba datang. Kang In-ha menjelaskan kalau ia curiga dengan kedatangan In Kyudong. Kang Jungmo pun menjelaskan kedatangan In Kyudong untuk memeriksa kesehatannya dan ia pun menyuruh Kang In-ha pergi. Di parkiran, Kang In-ha bertanya siapa sebenarnya yang sakit. In Kyudong menjawab kalau yang sakit itu Kang Jungmo, ayahmu. Tapi Kang In-ha merasa dibohongi. Ia pun mengancam akan membuat In Kyudong mati. Tapi In Kyudong cuek dan bodoh amat. Padahal Kang In-ha tahu kalau In Kyudong datang untuk mengobati Han Tae-oh. Di dalam mobil, In Kyudong menelepon Kang Jungmo kalau Kang In-ha tahu di dalam ada Han Tae-oh. Langsung saja Han Tae-oh menyuruh Kang Jungmo untuk menemui Park Si-jin sekarang juga untuk mengajaknya kerjasama. Kang Jungmo pun akhirnya menemui Park Si-jin untuk menawarkan
mengerjakan tambang minyak Kang Oh. Kang In-ha tiba-tiba mendapatkan telepon dari Son Hwan. Ia memberitahu kalau Han Tae-oh berada di dalam Menara Milton. Sedangkan Kang Hyo-ju juga mendapatkan telepon dari Yo Jae-ho kalau Han Tae-oh berada di Menara Milton bersama Kang Jung-mo. Kembali ke Kang Jung-mo, ia memberi tawaran untuk membangun Kang Oh lebih kuat karena ayah mereka berdua sudah membangunnya dan sebagai gantinya Park Si-jin harus pergi dari Kang In-ha. Awalnya Park Si-jin menolak karena Kang Jung-mo selalu saja memberikan jatah kekuasaan ke anak-anaknya sedangkan ia selalu tidak dapat apa-apa. Kang Jung-mo menjawab kalau Kang In-ha mulai besok akan dibuang lagi dari Kang Oh dan tidak bisa memiliki Kang Oh. Perkataan ini membuat Park Si-jin goyah. Sementara itu Han Tae-oh pergi kembali ke kamar saat dirinya dituduh membunuh. Sementara itu Kang Hyo-ju pergi ke ruangan Kang Jung-mo untuk mencari Han Tae-oh. Ia terkejut saat melihat sang ayah mengambang di bak mandi. Lalu Han Tae-oh mengingat-ingat kejadian dirinya saat bersama Kang In-ju dan Shin Bona saat sebelum kematiannya. Kang In-ju dan Shin Bona sibuk berpesta dengan Shin Bona merekam kejadian semua di handphonenya. Setelah menemui Park Sa-jin, Kang Jung-mo kembali ke Milton untuk berendam dan menikmati segelas bir. Tak lama Kang In-ha tiba-tiba masuk ke dalam kamar mandi. Kang Jung-mo marah karena Kang In-ha nyelonong masuk ke kamar bahkan ke kamar mandi. Padahal tak sembarang orang yang boleh masuk ke dalam kamar mandi di Milton. Kang In-ha menjawab kalau dirinya adalah Kang Jung-mo, bolehlah masuk pastinya. Tapi Kang Jung-mo menjawab kalau ia memang putra Kang Jung-mo dan saat menjelaskan kalau Kang Jung-mo selesai menemui Park Sa-jin dan Kang In-ha akan dikeluarkan dari perusahaan Kang Oh mulai besok jam 9 pagi karena Kang In-ha sudah memecah belah perusahaan Kang Oh bahkan membunuh kakaknya sendiri yaitu Kang In-ju. Kang In-ha sudah sangat emosi dan menyalahkan Kang Jung-mo yang tidak menganggap ia anaknya membuat Kang In-ha terobsesi membunuh Kang In-ju. Kang Jung-mo pun menyuruh Kang In-ha untuk pergi dan menghadapi hukuman dari Kang Oh. Tapi Kang In-ha tidak mau menyerah dan Kang Jung-mo melemparkan gelas ke arah Kang In-ha. Karena ulah Kang In-ha membuat sakit jantung Kang Jung-mo kambuh. Saat akan mengambil obatnya, ia malah terpeleset ke dalam bak mandi. Kang In-ha bukannya menolong, ia malah mengancam ayahnya dan membiarkannya mengambang di dalam bak mandi. Setelah itu Kang In-ha pun pergi meninggalkan Kang Jung-mo. Saat Kang Hyo-ju melihat Kang Jung-mo yang pingsan di dalam bak, ia langsung saja membawanya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Kang Hyo-ju mengatakan kepada Jam Gum Seok dan kakak-kakaknya kalau ia melihat Kang Jung-mo yang sudah mengambang di bak mandi. Tak lama, Nah Ye-won pun datang. Istri Kang In-ju menanyakan Nah Ye-won yang datang sendirian tanpa Kang In-ha. Nah Ye-won pun menelepon Kang In-ha. Ia seolah-olah terkejut tidak mengetahui itu semua. In Kyu-dong si dokter pribadi pun keluar dari ruang operasi. Ia mengatakan kalau Kang Jung-mo masih belum sadarkan diri karena ia melewatkan jam minum obat jantungnya. Mendengar itu, Jam Gum Seok pun hampir pingsan. Kang In-ha datang ke rumah sakit dengan wajah polos atau dibilang watados, wajah tanpa dosa. Han Tae-oh pun kembali ke dalam kamar mandi Kang Oh. Ia terbayang saat kejadian Kang Jung-mo mengambang di bak mandi. Kang In-ha menyadari kalau In Kyu-dong dan Kang Jung-mo pasti menyembunyikan rahasia. Ia pun langsung bergegas ke mobilnya untuk mendatangi Han Tae-oh di Milton. Di dalam Milton, ia pun berjalan-jalan di dalam ruangan untuk mencari ruangan rahasia. Salah satu tembok ia dorong dan berhasil terbuka ke dalam kamar tempat Han Tae-oh turu. Padahal di tempat yang berbeda, Han Tae-oh tengah menaiki kereta api dan langsung masuk ke dalam mobil Ha Myung-jin, seorang jaksa yang saat itu menggeledah Kang Oh. Ha Myung-jin terheran-heran dengan Han Tae-oh yang statusnya buron tapi ia berani mendatangi seorang jaksa. Han Tae-oh langsung mengakui kalau ia bukan pembunuh Kang In-ju dan minta tolong Ha Myung-jin memberikan pembelaan karena Han Tae-oh mempunyai bukti rekaman di HP Shin Bona saat kejadian pembunuhan itu. Ha Myung-jin awalnya keberatan tapi Han Tae-oh memberikan tawaran jika Ha Myung-jin membantunya maka ia akan diberikan posisi yang strategis untuk karirnya dan kembali ke Seoul atau tetap tinggal di kota asalnya dengan kehidupan yang sulit. Lalu Kang In-ha mendatangi kantor polisi. Di sana ia melihat selembaran Han Tae-oh yang statusnya buron. Kang In-ha menelepon Son Hwan untuk mencari Han Tae-oh secepatnya. Sayangnya Ha Myung-jin menolak permintaan Han Tae-oh. Ia mengeluarkan borgol untuk menahan Han Tae-oh. Mereka berdua sempat berdebat, tapi Han Tae-oh memberikan penawaran yang kedua kalinya membuat Ha Myung-jin berpikir lagi. Son Hwan si hacker serba bisa ini mendapatkan rekaman CCTV kalau Han Tae-oh
O pergi dengan Ha Myung Jin. Tapi karena Son Hwan tidak mau memberitahukan kepada Kang In Ha, ia memilih untuk menghapus rekaman CCTV secara permanen. Di tempat yang berbeda, Kang Hyo Joo tengah menjaga Kang Jumo yang masih kritis. Ia bertanya-tanya kenapa Han Tae-oh harus dipenjara. Lalu Kang Hyo Joo memutuskan untuk pergi menemui Nah Ye-won yang tengah teleponan sama Han Tae-oh. Kang Hyo Joo menanyakan keberadaan Han Tae-oh yang disembunyikan. Nah Ye-won mengelak kalau ia tidak tahu dan tidak peduli dengan kasus Han Tae-oh. Kang Hyo Joo akan mengancam Nah Ye-won ke polisi dengan menyebutkan Han Tae-oh adalah orang terakhir yang bertemu dengan Kang Jumo sebelum kritis. Di kantor kejaksaan Seoul, Ha Myung Jin akhirnya menerima tawaran Han Tae-oh. Saat situasi kantor sepi, Ha Myung Jin masuk untuk mencari bukti rekaman di ponsel Shin Bona. Sebelum Ha Myung Jin datang ke kantor jaksa, ia menanyakan konsekuensi jika ia tidak menemukan rekaman itu. Lalu Han Tae-oh menjawab, "Aku yakin video itu ada, dan jika rekaman itu terbukti tidak ada, Ha Myung Jin boleh menangkapku karena aku sudah di ujung tanduk." Ha Myung Jin pun sampai pergi ke ruangan arsip untuk mencari bukti dari ponsel Shin Bona. Setelah ia menemukan kotak arsip itu, Ha Myung Jin pun mengambil HP milik Shin Bona dan pergi kembali ke dalam mobilnya. Sayangnya saat HP itu berhasil dinyalakan, terdapat kode ponsel yang membuat Ha Myung Jin harus mendatangi tempat servis handphone. Setelah kode ponsel itu berhasil dibuka, tidak ditemukan bukti rekaman apa-apa. Han Tae-oh pun iseng membuka HP-nya dan menemukan aplikasi kalkulator mencurigakan. Di sana, ia melihat foto bahkan rekaman di saat malam kejadian itu. Di dalam rekaman itu terlihat Kang In-ju yang tengah mabuk dan Kang In Ha datang langsung menusuknya. Shin Bona yang ketakutan ia berusaha lari, tapi sayangnya Kang In Ha berhasil menarik dan membunuhnya. Di dalam video itu pula terlihat satu orang lagi datang yang dicurigai orang itu adalah Mo Gi Jun. Ha Myung Jin langsung pergi ke kantor untuk melaporkan kasus Han Tae-oh ke atasannya yang menyetujui Ha Myung Jin mengusut tuntas kasus Han Tae-oh. Keesokan harinya Han Tae-oh menyerahkan diri ke kantor polisi, sedangkan Ha Myung Jin datang ke kantor Kang Oh untuk menangkap Mo Gi Jun. Di sana Kang In Ha melihat dari atas dan seolah-olah Mo Gi Jun meminta pertolongan ke arah Kang In Ha. Penangkapan Mo Gi Jun sampai masuk berita dan Jam Gum Seok menelepon Kang Song Ju untuk memerintahkan melawan Kang In Ha karena Han Tae-oh tidak mendapatkan pengampunan. Cho Hyuk Jin pun mendatangi Han Tae-oh untuk menawarkan dirinya sebagai pengacara dari Milton. Tapi Han Tae-oh belak-belakan kalau dirinya tidak punya uang. Tapi Cho Hyuk Jin tidak mempermasalahkannya karena Han Tae-oh bisa menggunakan bantuan pengacara dari Milton secara gratis atas perintah Kang Jumo yang menyadari kalau Han Tae-oh memang tidak bersalah. Di tempat yang berbeda, Kang In Ha langsung cus menemui Pak Sa-jin. Ia menanyakan apakah Kang Jumo menawarkan posisi yang lebih menarik. Pak Sa-jin menjawabnya kalau Kang Jumo menawarkan penyulingan minyak Kang Oh untuknya, dan setelah dipikir-pikir lagi, ia tidak mau bekerja sama dengan Kang In Ha, anak haram Kang Oh. Tapi Kang In Ha pantang menyerah. Ia menawarkan posisi strategis dan memberikan saham penyulingan minyak Kang Oh secara utuh jika Pak Sa-jin mau membantu Kang In Ha menjadi pemilik Kang Oh. Sayangnya Pak Sa-jin menolaknya karena melihat Kang In Ha yang ternyata licik. Pantas saja Kang Jumo langsung memecatnya sebelum ia mengembang di bak mandi. Sementara itu di rumah, Kang Sung Ju curhat bersama Jam Gum Seok. Ia khawatir kalau Han Tae-oh bebas dari pengadilan dan bekerja lagi di Kang Oh. Jam Gum Seok meminta Kang Sung Ju tenang dan tidak usah mengkhawatirkannya. Lagi pula Han Tae-oh tanpa Kang Jumo tidak bisa apa-apa. Selesai menemui Pak Sa-jin, Kang In Ha di rumahnya merasa kesal karena semua kehidupannya berubah. Nah Ye-won sudah membereskan barang-barangnya untuk cerai karena nggak betah lagi tinggal sama Kang In Ha. Sementara itu Mo Gi Jun kini sudah berada di ruang interogasi. Mo Gi Jun mengatakan kalau ia sebenarnya sudah lama bekerja dan dilakukan secara tidak manusiawi oleh Kang In-ju. Sering dipukul, dihina, dan makanya ia memilih untuk membunuhnya. Jawaban konyol itu membuat Ha Myung Jin kesal. Ha Myung Jin menanyakan saksinya soal Han Tae-oh, tapi Mo Gi Jun hanya menjawab ya Han Tae-oh. Membuat Ha Myung Jin menyimpulkan kalau Han Tae-oh adalah orang yang dituduh dari pembunuhan Kang In-ju dan Shin Bona, si cewek penggoda itu loh. Mo Gi Jun pun mengakui kalau ia sendirilah yang merencanakan awal semua kejadian sampai Han Tae-oh ditangkap. Keesokan harinya, Jam Gum Seok memanggil semua petinggi Kang Oh untuk rapat kecil-kecilan. Ia mengatakan kalau hari ini Kang Oh mempunyai departemen baru dan Kang Song Jo menjabat sebagai pemimpinnya. Di lapas, Han Tae-oh tengah berbincang dengan Bos Tak. Mereka merencanakan untuk
minum bir bareng. Han Tae-oh menceritakan kalau ia mempunyai perusahaan investasi bernama Gold Ha Investment di Hong Kong dengan menjual nama Kang In-ha sebagai pemimpinnya. Bahkan yang tahu itu hanya dirinya dan Bos Tak. Lalu Han Tae-oh menawarkan taruhan yang berat ke Bos Tak soal apakah ia bisa mengambil alih Kang Oh atau tidak. Dan tak terasa Bos Tak sudah bebas dari penjara. Anak buahnya menyambutnya dengan bahagia. Hingga setelahnya Bos Tak menemui Nah Ye-won di restoran untuk mengajaknya kerjasama di perusahaan Gold Ha Investment. Karena Han Tae-oh bilangkan tadi itu bahwa dia itu memiliki sebuah saham di perusahaan Gold Ha Investment. Setelah baca kertas yang diberikan oleh Nah Ye-won, Bos Tak menanyakan siapa itu Michael Huang, dan ia baru menyadari Michael Huang adalah namanya sendiri. Aduh, setelah Seon Nuan menceritakan kalau ia adalah teman Han Tae-oh yang saat itu datang ke lapas untuk menceritakan kalau temannya itu sudah dihabisi karena tidak bisa apa-apa lagi setelah Mo Gi-jun ditangkap. Di sini Bos Tak akhirnya paham kalau ia menjadi pemilik perusahaan Gold Ha Investment yang akan dibantu oleh Son Woo-wan untuk mengobrak-abrik saham Kang Oh. Di tempat yang berbeda, Kang Sung-ju mendatangi Jam Gum-seok yang baru saja selesai negosiasi sama perusahaan asing. Kang Sung-ju menunjukkan grafik penjualan saham Gold Ha Investment yang membuat Jam Gum-seok dan Kang In-ha panik. Kang In-ha langsung menelepon Jeong Dong-myung untuk memeriksa Gold Ha Investment. Setelah itu, Nah Ye-won menemui Han Tae-oh di lapas untuk memberitahu kalau semua rencana yang dibangun berdua sudah hampir selesai. Bahkan Han Tae-oh pun tak lama dibebaskan dari penjara dan tidak bersalah berkat paman Cho Hyuk-jin si pengacara hebat ini. Berita Han Tae-oh bebas membuat Kang In-ha kesal dan panik menyuruh Jeong Dong-myung untuk mengawasi gerak-gerik Han Tae-oh. Saat pulang kantor, Kang In-ha teringat dengan perkataan Pak Sa-jin yang mengkhianatinya dan juga Kang Jumo yang menganggap Kang In-ha cangkang kosong atau dibilang bodoh. Ia pun langsung terabas lampu merah menuju tempat Kang Jumo dirawat. Kang In-ha melihat keadaan Kang Jumo dengan wajah yang emosi dan ia mengatakan, "Ayah, kenapa kamu nggak mati tenggelam saja?" Durhaka Anda ini Kang In-ha. Tapi ya di luar kedurhakaan anak gak tahu diri ini ya para penonton, si Kang In-ha mau mencabut alat pernapasan ayahnya tersebut. Tapi untungnya hal itu langsung ditahan oleh Han Tae-oh yang sakti yang tiba-tiba saja berada di tempat kejadian perkara. Dan ya, scene ini pun sekaligus menutup alur cerita dari drama Korea yang berjudul The Impossible Hair episode yang ke-9 sampai episode yang ke-10, Mamang. Jangan lupa subscribe ya.